Guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para calon dokter dan ilmuwan? Semoga mental kalian tidak terkontaminasi sindrom kopet ya. Karena jika sampai itu terjadi, dunia perindapan akan kacau balau dan Bapak Satpol bisa kerepotan. Dahlah, pada kesempatan kali ini Sakahayang akan mereview sekaligus membahas kisah dari kelakuan seorang dokpet alias Dokter Kopet. Film ini berjudul Stay Out of the Attic 2020. Si dokter yang seorang veteran Nazi selalu melakukan eksperimen aneh dengan menciptakan serum-serum ajaib. Bahkan ia selalu mencari para korban untuk melakukan percobaan-percobaan tersebut. Lalu, seperti apa yang dilakukan si dokpet kepada mereka? Daripada nanya Kang Mantri, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subrek aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya sebuah rumah jadul, namun terbilang mewah di masanya. Dari sekian banyak ruangan, terdapat satu ruangan yang dijadikan lab oleh si pemilik. Bukan cuma cairan dan serum aneh saja, di ruangan itu pun banyak sekali peralatan medis yang terkesan menyeramkan. Lalu, film pun baru dimulai. Kemudian scene berlanjut kepada 3 orang pekerja properti, di mana mereka ditugaskan untuk membantu konsumennya yang akan pindahan rumah. Lalu si bos yang bernama Silly mengajak kedua pegawainya untuk menemui pemilik rumah yang bernama Muller. Mr. Mueller? Call me Vil. Saat berada di dalam rumah, Silly baru tahu bahwa rumah Muller sangat besar dan dipenuhi barang-barang antik. Ia pun meminta bayaran lebih karena proses pengangkutan akan berlangsung sampai besok. Sambil memberikan bayaran double, Muller meminta mereka untuk menyelesaikannya malam ini. Akan tetapi, ia mengingatkan untuk jangan sekali-sekali masuk ke ruang basement dan loteng di rumah ini. Meskipun harus bekerja lembur, Silly pun menyetujuinya. Kemudian seorang karyawan yang bernama Carlos berkata, "Di rumah ini kok nggak ada sinyal ya?" Mendengar masalah klasik itu, Muller pun berkata, "Kamu lupa ya, ini kan film horor." Dan setelah itu, Muller pun kembali ke ruangannya. Sementara itu, Silly dan kedua karyawannya langsung bekerja. Singkat waktu, malam pun tiba. Hey man, come on. Carlo! Is that what I think it is? Ketika mereka sedang beristirahat, tiba-tiba Carlos melihat tato di tangan Silly. Carlos menduga bahwa Silly adalah anggota gangster kelas kakap. Namun Silly menjelaskan bahwa tato itu cuma biar terlihat sangar saja sewaktu di penjara. Mendengar penjelasan Silly, akhirnya ia pun tahu bahwa bosnya adalah mantan narapidana. Singkat cerita, mereka kembali bekerja. Saat berada di lantai 2, Silly membagi tugas untuk membereskan barang-barang di lantai ini. Sementara itu, ia akan bekerja di lantai bawah. Kemudian, Silly memeriksa bagian ruangan yang belum dikerjakan. Lalu ia penasaran dengan pintu basement yang dikunci menggunakan gembok antik. Something I can help you with, Mr. Schilling? Tanpa diduga, Muller memergoki kelakuan Silly. Ia pun berkata, "Kenapa kamu kesini? Bukankah aku sudah bilang jangan ke tempat ini?" Lalu Silly menjelaskan bahwa ia cuma ingin melihat gembok yang memiliki simbol orang-orang Jerman. Sebelum Tuan Muller marah, Silly pun kembali bekerja. Di sisi lain, si Senja akan membereskan sebuah kamar bocah yang sudah lama tak ditempati. We'll see. But if I can't respect it, you know I can't accept it. And shit, Apakah foto tentara ini adalah Muller? Kita lanjut dulu. Mendengar suara aneh, si Senja mengira mungkin itu cuma suara kucing garong. Namun tanpa ia sadari, sebuah tangan mengerikan muncul dari loteng. Di sisi lain, Carlos sedang mengemas barang-barang di ruang perpustakaan. Lalu Carlos menemukan banyak buku tentang pembedahan dan eksperimen aneh. Lantas ia pun langsung memberitahu Silly tentang hal itu. Melihat nama Joseph Mengele, Silly pun kaget karena nama ini adalah ilmuwan Kopet yang dulu pernah dihukum mati.
Ia pun berkata, kok suratnya ada di sini ya? Dan tanpa disadari, keberadaan mereka sedang dipantau oleh Mueller melalui CCTV. Kembali ke Silly, setelah menemukan hal aneh tadi, ia pun menyuruh semua karyawannya untuk mempercepat pekerjaan, supaya bisa segera pergi dari rumah aneh ini. Karena ia menyangka Mueller bukan orang sembarangan dan cenderung aneh. Terlebih karena Mueller banyak mengkoleksi buku-buku eksperimen yang aneh. Betapa kagetnya Carlos saat sebuah koper terjatuh. Lalu, dari dalam koper tersebut si Senja menemukan akta lahir anak kembar. Saat menemukan banyak gigi manusia, Mueller masih terus mengawasi mereka yang mulai kepanikan. Dan kali ini, Mueller akan menjalankan rencananya untuk menjebak mereka. Oh, ternyata Mueller adalah seorang dokter kopet. Mau lihat apa yang ada di dalam ruangan tersebut? Sabar. Kembali ke Silly. Mendengar suara gedebruk dari loteng, Silly berniat untuk mengeceknya. Setelah pintu terbuka, Silly menyuruh si Senja agar keluar rumah dan menghubungi polisi. Namun sialnya, semua pintu rumah sudah terkunci. Dan tiba-tiba, akhirnya si Senja ditangkap makhluk aneh hasil eksperimen si Dokpet. Kembali ke Silly, saat menyisir loteng mereka mendengar suara tangisan seseorang. Betapa kagetnya Silly saat melihat tangan seseorang. Sementara itu, Carlos yang berada di lantai 2 merasa khawatir saat mendengar teriakan Silly. Lalu tiba-tiba, saat makhluk aneh mengincarnya, Carlos pun kabur ke arah loteng. Di tengah kepanikan, Silly merasa yakin bahwa makhluk tersebut adalah hasil dari eksperimen Holocaust. Dari artikel majalah Sobek yang pernah Silly baca, eksperimen aneh itu dilakukan pada masa kejayaan Nazi, yang dilakukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Joseph Mengele di tahun 1942. Silly pun menduga bahwa si pemilik rumah terobsesi kepada Joseph hingga mengikuti jejaknya. Kemudian mereka mengecek lagi orang yang berada di dalam loteng. It's okay. Rupanya orang itu adalah seorang remaja yang kesulitan berbicara. Lalu ia pun menuliskan namanya. Kemudian mereka mengajaknya untuk segera keluar dari loteng. Tanpa diduga, Annie adalah kembar siam dari eksperimen gagal. Di sisi lain, Mueller menyekap si Senja di dalam basement. Dan ternyata benar Mueller adalah seorang ilmuwan gila yang doyan membuat eksperimen aneh. Kemudian, si Dokpet sangat tertarik dengan bola mata si Senja yang sangat belok. Ia pun berniat untuk menjadikannya bahan serum kopet yang bisa membuat manusia berumur panjang. Wow! Lalu, si Dokpet akan menyedot cairan mata belok si Senja. Kembali ke Silly, lalu mereka membawa Annie kabur dari rumah. Namun sialnya mereka malah kepergok si Dokpet yang membawa pistol.
Terlihat si Dokpet pun marah karena mereka membawa Annie yang ternyata adalah anaknya. Lalu Silly memarahi si Dokpet yang sudah tega melakukan percobaan kepada anaknya sendiri. Akhirnya, Silly pun ambruk saat perutnya mules diterjang pelor. Melihat kelakuan barbar bapaknya, Annie pun kabur dan sembunyi. Saat Silly tak berdaya, ia menyuruh Carlos untuk menyelamatkan Annie. Untung saja, Carlos berhasil selamat dengan masuk ke salah satu ruangan. Sementara itu, Annie bersembunyi di dalam kardus untuk menghindari si makhluk aneh. Di sisi lain, si Dokpet dengan setelan tentara Nazi menuju ruangan tempat Carlos sembunyi. Dan ternyata Carlos malah masuk ke ruang pemusnahan hasil eksperimen yang gagal. Kebetulan sekali, si Dokpet pun langsung membuka tuas berisi gas beracun. Ketika Carlos merasa pengap, gas itu pun menyebar ke tempat Annie bersembunyi. Kembarannya pun merasakan efek gas yang sangat mengerikan itu. Dan sialnya lagi, si makhluk aneh kini menemukan Annie. Kembali ke Carlos, di tengah penderitaan, Carlos berusaha menjebol pintu dengan obeng. Setelah berhasil keluar, Carlos mendengar keributan dari arah Annie. Untung saja Carlos berhasil menyelamatkan Annie. Namun karena efek gas tadi, Carlos akhirnya tewas. Sementara si makhluk pergi dengan luka di sekujur tubuhnya. Kemudian scene beralih ke dalam basement. Ternyata si Dokpet sudah menempatkan Silly bersama si Senja untuk menjalani eksperimen anehnya. Dan ketika melihat tato gaya-gayaan di dada Silly, si Dokpet yang merupakan mantan tentara Nazi mengenali simbol tersebut, di mana itu merupakan lambang pejabat tinggi Nazi. Dan ternyata si Dokpet akhirnya mengaku bahwa dirinya adalah Dr. Joseph Mengele. Terlihat Silly pun kaget karena yang ia tahu Dr. Kopet itu sudah tewas dihukum mati. Dan tidak mungkin juga manusia masih hidup dari zaman Nazi sampai sekarang. Lalu si dokter menjelaskan bahwa semua ini berkat serum yang bisa mencegah kematian, hingga bisa membuatnya sembuh dari luka tembakan dan bisa panjang umur. Setelah mendengar penjelasan itu, akhirnya Silly pun mengambil kesempatan dengan berpura-pura menjadi pejabat Nazi. Ia pun meminta si dokter untuk menunjukkan kehebatannya. Lalu permintaan Silly pun bagaikan suatu kehormatan bagi si dokter. Ia pun langsung membuka ikatan Silly. Tapi rupanya Silly berhasil ngeprank si Dokpet. Lalu si Senja langsung melancarkan serangan susulan. Akhirnya si Dokpet pun ripuh seperti maling ayam. Saat ia sudah tak berdaya, penderitaannya pun bertambah ketika ia melihat makhluk eksperimennya sudah modar. Lalu ia pun berusaha menolong anaknya itu. Di saat itu pula, Silly membuka kunci otomatis di rumah ini. Kemudian mereka berusaha untuk menyelamatkan Annie. Ketika si Senja membawa Annie ke mobil, Silly berniat untuk menuntaskan nyawa si dokter. Dan saat mereka bertemu, si dokter pun kecewa. Kenapa orang yang memiliki tato pejabat Nazi tega melakukan hal seperti ini? Silly pun berkata, "Ini tato gua bikin cuman buat gaya-gayaan, dasar aki-aki." Karena sudah pusing, Silly pun membuang tatonya. Tah! Melihat kelakuan Silly, si Dokpet pun marah karena Silly sudah menghina klan kembagaannya. Mendengar tua bangka ini terus ngebacot, emosi Silly pun memuncak. Dengan stempel sepatu bot, kepala si Dokpet pun kempes seperti bola plastik anak-anak. Tapi tiba-tiba ruangan penyimpanan koleksi si Dokpet terbuka.
Silly pun bersiap untuk menghadapi semua makhluk hasil eksperimen si Dokpet. Singkat waktu, beberapa hari berlalu, ternyata Silly dan kawan-kawan sudah sehat dan kembali bekerja. Kemudian Carlos pun ternyata selamat karena Silly sudah menyuntikkan cairan Dokpet ke tubuhnya, hingga ia bisa sembuh dan selamat dari kematian. Kemudian, film pun sudah berakhir. Bagaimana, serum yang sangat ajaib kan? Bagaimana tidak, karena si Dokpet yang legend saja bisa sembuh dengan serum racikannya sendiri, hingga ia pun bisa tetap eksis dari zaman Nazi sampai sekarang. Namun sialnya nasib tragis dialami Silly dan kedua temannya. Ketika akan dijadikan objek eksperimen, tato ngasal di tubuh Silly membuat si Dokpet merasa memiliki teman. Keadaan itu pun dijadikan kesempatan oleh Silly untuk bisa melawan dan menghentikan kelakuannya. Dan di akhir cerita, karir si Dokpet pun berakhir saat Silly berhasil menghabisinya. Dan untungnya lagi, serum dari si Dokpet bisa menyembuhkan Carlos hingga bisa kembali sehat. IMDb untuk film ini adalah 4,5 dan menurut Sakayang cocoklah diberi nilai 5,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Stay Out of the Attic 2020. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.